Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang-sarang pertemuan virtual ini kita buka dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sasampunipun kalau kita sami maos alhamdulillah selawat mugi-mugi pertemuan menika barokah kanthi fadilah Allah, kanthi fadilah ingkang Allah turunaken dhateng kita sami. Nyuwun duka Pak Mas Doni wekdal menika pamit wonten kegiatan lintu tapi wonten ingkang ngoperasiaken sinten kok wonten dijelaskan tadi melalui WA-nipun menika dadak. Monggo-monggo ingkang badhe dawuh wekdal menika Pak Dr. Slamet Yanto saking Kediri. Topik sampun dipun bagiaken ingkang baku kita latihan bahwa apa yang kita terima takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu apa yang kita lampahi hidup kita ini adalah kadyo cokro panggilingan. Kita hanya bisa menerima dan sabar dengan mengikuti apa yang harus kita lakukan. Jadi pasti dari punapa ingkang kita cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar kalian Pak Dr. Slamet. Mangga agen Pak Dr. Slamet. Wekdal kula aturaken. Masih betul. Waduh. Monggo Slamet. Oh, mata. Suaranya jelas. Suaranya bagus. Yeah. Maaf tadi. Baik, ini karena ini kita disiplin waktu. Ya berapapun yang bisa mengikuti kita tetap memulai. Iya. Ini sesuai dengan kesepakatan. Judul kita hari ini tuh ngomong-ngomong tentang inspirasi yang saya dapat setelah membaca tanda Allah, yaitu di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, surat yang ketiga, ketemu ayat yang ke-36, yaitu tentang peniadaan pilihan pada perintah Allah. Itu, jadi inspirasinya saya itu rutin membaca hari Sabtu, itu tanggal 1. Nah, itu saya rutin membaca Al-Ahzab. Nah, Al-Ahzab kan surat ke-32. Nah, terus saya melangkah ke surat ke-33.
ini ketemu ayat yang itu ini tentang peniadaan pilihan dapat seperti yang berkali-kali kita mendengar, biasanya kalau sudah hubungannya dengan perintah Allah, perintah Rasul, maka sikap mental kita adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ini nama aku tanam. Kebetulan rekan-rekan kemarin bisa ketemu Pak Pur di Tulungagung. Itu kamu yakin? Kita ketemu di Tulungagung kemarin. Ternyata kok sinkron. Kemarin kita sampai cerita dengan Pak Pur kemarin tentang harus menurunkan apa yang dikerjakan Allah, terus kita melaksanakan. Jadi, ini tidak menunjukkan suatu tidak menunjukkan suatu biar, tapi ini sebenarnya dengan kita harus ikhlas, lurus ke Allah. Kemudian ini, jadi ikhlas. 3T itu kan kita yang pertama itu kan menerima Allah itu mesti benar. Satu. Keduanya ketiganya Allah Akbar. Kita mengatakan yakin bahwa nanti kemudian Dalil juga menyatakan itu kemarin istilahnya kata kuncinya itu memang Allah tidak syarif ya, Allah tidak terinspirasi dari kalau kita membaca ayat di ayat itu sampai seterusnya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan dengan jadi dari sikap mental kita, untuk bisa ini menerima dengan yakin, dengan keyakinan. Jadi ini surat ke-33 itu di ayat 36 kan yang artinya kan artinya juga menunjukkan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin atau tidak Allah dan ada pilihan yang lain bagi mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat. Jadi di sini kalau tersesat itu berarti dengan kesesatan yang ada suara yang lain Mas dimatikan dulu Mas. Itu punya Pak Doni bocor itu dimatikan dulu apa mic-nya. Mic-nya kan dimatikan ya. Ya Pak Doni punya Pak Doni itu. Dimatikan dulu Mas mic-nya. Yang mewakili Mas Doni Mas. Nggih, ya makasih nggih. Baik. Baik. Jadi kalau didefinisikan oleh Allah kalau mendurhakai apa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia tersesat dan dengan kesesatan yang nyata. Lah, padahal sementara kita di DNSA kan selalu lurus ke Allah. Lurus ke Allah. Jadi kan jadi ya sudah, berarti memang kita itu memang harus tanpa reserve, sami'na wa ata'na. Di sini pengertiannya itu kemudian menuju pada ikhlas
melaksanakan dengan baik sehingga ATP-nya dalam melaksanakan amanah, membaca tanda dan melaksanakan perintah itu benar dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan yang kami hormati, Mbah Zazin kok gangguan apa sinyal. Tes, tes. Oh, ada gangguan di Anda ya? Mana ya ini? Oke. Ini Google-nya ngikuti Pak Doni. Pak Doninya pergi tapi ada yang mengoperasikannya, Bu. Tapi kok canggih. Halo Pak Slamet, Pak Slamet, canggih. Ini gimana nih?
Halo, Pak Selamat? Nggak sambung. Terus pundi ini, terus ke lintune. Ya, nggak ada, nggak apa ya, apa itu nggak ada jeleknya. Kita lanjutkan tentang pembahasannya Pak Selamat tentang oleh-oleh kemarin yang dari pertemuannya dengan Pak Pur, bahwa apapun yang kita dapatkan dari Allah itu tidak bisa kita tolak, maka terimalah apa yang adanya dan melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, itulah yang kita tangkap dari perintah-perintah Allah itu sebenarnya buah dari proses kesadaran yang kita miliki. Kesadaran dan informasi-informasi itu kita dapatkan melalui baik Al-Quran ataupun semua kejadian-kejadian yang kita alami setiap hari melalui semua peralatan yang kita miliki dihadiahkan oleh Allah kita. Untuk ke sana kita akan membahas tentang proses bagaimana kita belajar melalui peralatan-peralatan yang dianugerahkan kepada Allah untuk membaca info-info itu. Secara sederhananya, Allah menciptakan apa yang meliputi diri kita itu. Secara spiritual atau fakta sebenarnya ada 3 komponen yang bisa kita yakini. Komponen itu adalah diri kita yang kita kenal dengan mikrokosmos, badan alit, dan makrokosmos, alam jagat ini, dan yang satu lagi ialah alam ilahiyah. Ketiga itu adalah saling berhubungan dan saling memberikan informasi dengan berbagai alat yang kita miliki. Sejak awal kita belajar dari penciptaan sampai kita dewasa dan menjadi orang tua adalah proses belajar. Dan proses belajar itu menjadi pematangan hidup kita. Setelah kita pandai bisa memutuskan mana yang baik dan yang buruk, kita karena mempunyai alat yang diberikan oleh Allah, akal pikir. Namun keterbatasan akal pikir itu
tidak mampu semua informasi dari 3 entitas tadi kepada diri kita, tapi semua berproses. Sekarang kemampuan kita membaca informasi itu yang pada dasarnya yang ditangkap oleh akal pikiran menjadi kemampuan intelektualitas yang bisa ditangkap oleh perasaan kita menjadi apa itu namanya, perasaan kita ya emosi kita, hati kita, dan informasi ilahi yang kita sebut ialah informasi ilahiyah, metafisik, metakosmos. Ya, dalam hal ini menjadi kecerdasan spiritual. Yang ada kita membuahkan kesadaran fisik, intelektual, kesadaran hati yang namanya emosi, yang kesadaran ketiga adalah kesadaran Allah. Namun sebenarnya rahmat Allah itulah yang selalu mendorong kita, yang selalu bisa membantu kita untuk memperoleh perbaikan capai tujuan akhir, yaitu ilaihil rojiun. Yang pertama intelektual kita, yang kedua emosi kita, yang keempat adalah kesadaran ilahiyah. Makanya kembali kepada diri kita sendiri, ternyata mempunyai 3 komponen itu: kecerdasan pikiran ansih, pikir, emosi karena punya perasaan, dan spiritual. Dan itulah puncak pencapaian kita. Nah, bagaimana sekarang di kesadaran spiritual kita? Ternyata kemampuan otak kita tidak mampu menangkap semua informasi yang harus yang kita cerna, menghasilkan potensi itu sampai pada batas yang kita miliki sekarang. Hanya rahmat Allah kita masih memiliki yang bisa tidak ditangkap oleh alam pikir kita, disimpan oleh Allah. Halo, hilang, Mbah. Nggih, monggo. Saged Pak Sam. Hilang nih wau. Nun Ica. Sampun an panggil malih. Monggo. Iya. Hilang. Jadi kesimpulannya Nggak ada respon. iya. Monggo dilanjutaken. Kados pundi, Mbah? Menapa ingkang didhawuhaken Pak Pur kemarin di apa itu? Di Tulungagung, berupa bagaimana akal kita bisa menangkap semua informasi ketuhanan melalui kesadaran yang Hilang tidak lagi.
ditangkap oleh akal kita, tersimpan sebagai sampah dalam alam bawah sadar. Nah, karena itu adalah informasi-informasi yang tidak terkendali oleh akal pikir, maka keberadaannya kesadaran ini adalah di bawah sadar. Ini adalah kesadaran yang abadi, yang tetap bisa ada keberadaannya sebagai saksi kita kelak ketika kita di alam bawah sadar. Jadi tidak, makanya yang di bawah sadar itu ya tetap kesadaran di bawah alam sadar itu. Kalau kita panggil sebagai saksi oleh Allah, dan itu kita mati, kita adalah abadi sebenarnya. Nah, maka itu Pak Pur memperkenalkan kita tentang alam bawah sadar kemarin. Bagaimana sikap kita terhadap bawah sadar ini dan pengelolaannya? Moga Pak Sangit dengan lanjutkan kode wae. Itu adalah hilang tadi, Mbak. Sakit nanti, sakit dengar. Ditinggal Mas Doni. Oke. Oh, nggih, tadi kok nggak ada respon. Baik, mungkin masih ada waktu, nggih. Mungkin saya ulangi lagi rekan-rekan. Moga-moga. Nggih. Ya. Jadi judul pada hari ini terinspirasi jadi karena saya membaca di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. 36 yang di pengantar itu bahwa peniadaan pilihan pada perintah Allah. Jadi kalau kita sudah perintah Allah, ya sudah perintah Rasul, sami'na wa ata'na. Nah, gitu. Teman-teman, tadi yang Mbak Zarin tadi nyambung tadi, kebetulan apa yang judulnya kita buat sebelumnya ini, kemarin kita ngomong-ngomong dengan Pak Pur kemarin dibayain ya, pas ya kalau kita itu ingin membangkitkan bawah sadar. Nah, ini yang ternyata potensinya itu lebih besar kemarin ya. Jadi gambaran saya kemarin dengan Pak Pur kemarin saya menyampaikan seperti fenomena gunung es itu loh, fenomena gunung es. Jadi gunung es itu kan yang di laut itu kan yang di atasnya kecil itu kan gunungnya es. Tapi yang bawahnya itu kan gede banget itu. Pada film Titanic itu kan ada cerita itu. Bila kecil, di atasnya ternyata bawahnya gede banget. Itu bawah sadar itu adalah seperti itu. Jadi potensinya luar biasa. Jadi ya Pak Pur memberi cerita kemarin kalau kita tuh dikejar oleh anjing itu, wah karena rasa takut dia sehingga lari kencang sehingga kalau dinalar nggak bisa, kok bisa mencolot tembok dan sebagainya. Itu kan namanya potensi bawah sadar. Jadi suatu saat akan muncul itu dari sesuatu sifatnya gaib. Jadi kita syaratnya itu tadi harus kita pasrah pada Allah, niatnya itu tadi melaksanakan perintah Allah, sami'na wa ta'na. Jadi menemukan di surat Al-Ahzab yang di ayat 36 ini. Bukan berarti ini totalitas kepasrahan itu menjadikan kita itu menjadi fatalisme, bukan fatalisme. Tetapi kita memang langkahnya dalam DNSA itu kan berlatih menolkan ego. Jadi ego kita itu dinolkan, kemudian kita manut, miturut kepada Allah SWT, sehingga kita dengan sabar melaksanakan perintah, dengan sabar melaksanakan perintah, menjauhi larangan dan sebagainya. Tidak usah khawatir dan ikuti prosesnya, nanti akan terwujud sesuatu yang luar biasa. Begitu rekan-rekan, mungkin karena keterbatasan waktu dan ini ada agak gangguan teknis ya, mohon maaf tadi sempat hilang.
saya butuh respon dari rekan-rekan dan juga tambahan dari Mbak Zain sehingga kita menjadi lebih optimal untuk pembelajaran hari ini. Monggo, belum saya tutup, tapi sekarang butuh respon dari teman-teman. Monggo, kami persilakan, Mbak Zain. Nggih. Monggo, Zain. Penjelasannya, Nggih. teman-teman. Oke. Sekarang waktunya untuk kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, respon apa yang saya sampaikan Pak Slamet tadi. Monggo, ingkang berkenan dari paring dawuh. Nggih. Monggo Pak Edi. Monggo, rekan-rekan. Ada tenis. Pak Bambang, monggo, Pak Bambang. Nggih, assalamualaikum. Pak Edi, monggo Mas Edi. Nggih, ya. Dulu Bapak saya dulu, monggo Pak Edi dulu. Ya, assalamualaikum Nggih, Pak warahmatullahi Edi dulu. wabarakatuh. Kan, Pak Bambang, Pak Edi dulu. iya, iya. Nggih. Monggo Iya, monggo nggih, kalau iya. saya gampang kok. Ini tadi saya mencermati dan Pak Edi dulu. memahami sebagai Mas Edi Iya, dulu. iya. Nah, Samun, loh, saya sudah bicara apa kurang keras apa gimana? Halo? Sudah Monggo, diterima. Pak Sudah. Edi. Nggih. Nggih. Monggo, Mas Edi. Lah ya, Monggo. sudah. Jadi Ya, nggih. monggo Mas Edi. Iya, Edi, jadi saya Ya. ingin Mas menyampaikan Edi dulu. nggih. Saya hanya tanya tadi sudah mengacu kepada Al-Ahzab 36 intinya memang sami'na wa ata'na, tentu bagi muslim dan muslimah juga mengacu kepada sudah cukup jelas. Kemudian dari Mbah Zain tadi sedikit lama-lama saya menyesuaikan diri nih, sumbernya banyak dari Pak Pur ini kayak jadi saya mesti terus saya mau belajar menyesuaikan diri untuk menambah wawasan. Satu hal yang ingin saya tanyakan dengan Pak Dokter, kadang kita ini maunya itu konsentrasi, tapi Nggih. pikiran itu loh kadang rusak terpengaruh. Sebagaimana kadang sholat mestinya fokus begitu, tapi kadang-kala masih berbagai tanggungan atau apa-apa tuh muncul dan sebagainya. Nah, sehubungan dengan apa yang disampaikan Mbak Zain tadi, semestinya harus konsentrasi untuk mencapai kecerdasan emosional begitu. Juga saya kaitkan dengan Pak Dokter, kaitan dengan Samina wa Atona, mohon pencerahannya. Sebaiknya cara-cara supaya kita terus untuk zikirnya, kemudian kepasrahannya itu totalitas ngaten bagaimana implementasinya. Mohon pencerahannya. Yeah. Sementara ngaten rumiyin pertanyaan saya. Iya, Bagaimana Pak Slamet. Bagaimana ini dari Mas Edi bahwa bagaimana Jawab, jawab. Saya dulu Mas Zain. Iya, monggo. Ya, Mas Zain, sebentar. Saya merespon dulu. Nggih. Maaf, Mas Edi. Jadi kemarin juga kita ngomong-ngomong dengan Pak Pur kemarin di Tulungagung kemarin. Jadi begini, namanya kita manusia itu kan ya punya pikiran, punya rasa. Jadi kalau kita itu zikir nafas, kemudian sedang konsentrasi, sedang fokus untuk mendekatkan diri pada Allah, sampai nanti level 1, level 2, level 3, sampai level 4 itu akhirnya sibghoh itu istilahnya, egonya itu dinolkan. Dinolkan itu apa? Pikiran, rasa itu ada, tetap mikir itu nggak bisa dihentikan. Tapi jangan terpengaruh gitu. Jadi istilahnya nanti ada namanya istilahnya sensasi-sensasi itu ada. Tapi kita tetap berusaha untuk nafsul mutmainah. Jadi nafsu itu kan masih ada namanya manusia hidup. Ada nafsu mutmainah, ada nafsu amarah, ada nafsu alwamah, ada nafsu amarah dan sebagainya itu. Okay? Jadi pikiran-pikiran itu bukan dihentikan, tapi abaikan, istilahnya begitu. Kalau Pak Pur itu menyampaikan dalam untuk DN itu Abaikan.
Wah, masalah lagi nih Pak. Aduh, putus lagi nih Pak Selamat nih. Hmm. Oh, pakai wifi. oh, wifi. Jadi, iya, kok hilang lagi ya? Hmm. Nah, mungkin monggo tadi yang saya sampaikan seperti itu, monggo nanti Baik. tambahan dari Mbah Zain, monggo. Iya. Mas Bambang? Ya, saya hanya Iya. kalau membaca judulnya itu sudah tidak ada problematika sedikit pun. Cuma dari ngendiko dari Pak Slamet itu, kalau saya pribadi loh, itu alam bawah sadar itu menurut saya itu enggak begitu tepat. Yang tepat itu adalah pikiran bawah sadar. Bukan alam, tapi pikiran bawah sadar. Sebab saya mengkaji daripada beberapa spiritual yang saya kaji itu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sampai kapanpun, Mbak, ego itu tidak bisa dinolkan. Tidak bisa dinolkan. Ego itu tutwuri handayani, Pak. Jadi, kalau kemarin saya katakan tongkat musanya itu tidak dipegang teguh, yaitu tutwuri handayani yang melekat. Itu istilah menterengnya adalah melepas kemelekatan itu yang sangat-sangat sulit, maka perlu dilatih setiap hari, setiap jam. Intinya, apa yang kita sebutkan itu dijiwai penuh. Kalau dijiwai penuh, apa maksud dan tujuannya? Saya punya keyakinan ego itu ya ada, tapi cuma sedikit sekali. Itu yang saya perhatikan beberapa kali seperti itu. Namun jika tidak dijiwa, yang dilewar itu tadi. Dilewar artinya egonya muncul lah. Perlu saya sampaikan di sini, kalau nanti spiritual itu sudah hampir tingkat lanjutan, di situ ada saraf yang namanya amindala. Amindala itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berada di otak manusia, di leher, tulang belakang, bagian belakang, itu adalah tempat palinggian iblis. Palinggian iblis. Artinya, di samping Tuhan, di situ ada bayang-bayang iblis. Makanya penting sekali perlu dijiwai makna dan tujuannya hu Allah itu yang dulu saya katakan beberapa kali seperti itu. Tongkat, kalau saya mengatakan tongkat musanya. Sementara begitu Bapak. Makasih. Ya. Terima kasih Pak Bambang penjelasannya. Iya, terima kasih Mas Bambang. Nah, enggak Pak, diberi pencerahan lagi, Pak Zain. Monggo Pak Zain. Iya, tidak jauh. Halo. Itu sebenarnya Iya, monggo. melepis ego itu. Ego itu nafsu. Nafsu itu ada empat. Nafsu amarah, lawama, yang satu apa itu? Sufia. Sufia dan mutmainah. Sufia, Mutmainah. Jadinya kalau kita arahkan itu, kita seperti memanjat. Bagaimana melemahkan nafsu yang pertama, melemahkan nafsu kedua, untuk diduduki oleh nafsu ketiga. Kalau nafsu ketiga masih kita kuatkan, maka dialihkan ke nafsu mutmainah. Dan itulah yang kita pegangi untuk bisa mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin begitu. Jadinya proses latihannya yang tidak bisa hilang. Nafsu mutmainah itu yang ikut kita, tapi yang berubah. Saya kira itu aja penjelasan
analoginya untuk karena nafsu itu 4 Iya. dan ada yang hidup terus tidak bisa musnah. Nah, itu gimana kalau kita tidak punya 4 nafsu itu tapi kadernya masing-masing dilepas 1, 2, 3 menuju 4 agar mendapat panggilan Allah. Ya ya Tuhan maksud ngaten selamat Nggih. pada ditambahi. Nggih, nuwun sewu, Pak Zain. Pak Nggih. Mas Bambang matur nuwun. Penyan pembenahan, jadi istilahnya bukan apa, bukan alam ya, tapi berarti ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Oke, matur nuwun koreksinya. Tapi istilahnya memang kemarin itu ya istilahnya Pak Pur ya sudah bawah sadar gitu saja. Kemarin itu memang ya seperti apa? Memang di luar kendali kita, itu adalah ranahnya Allah SWT. Jadi tapi kita berkah diberi bawah sadar itu. Untuk Mas Edi, jadi begini tadi istilahnya Pak Mas Edi, jadi istilahnya tadi memang pikiran itu tadi betul, ego itu nggak bisa dinolkan, nggak bisa, memang kita itu masih hidup. Jiwa kita itu melekat dengan badan kita, jadi ya sudah tetap masih ada. Pikiran itu mesti muncul gitu. Cuman tadi diarahkan kepada nafsul mutmainah, tenang, jadi tenang. Nafsul mutmainah. Jadi menuju nafsul mutmainah, dan itu memang harus latihan. Tadi Pak Bambang menyampaikan tadi latihan. Kita dengan DNSA, duduk tempo dan sebagainya 30 menit. Itu sebetulnya latihan. Latihan bagaimana karakter kita terbentuk menjadi sadar Allah. Nah, untuk hari-hariannya di ATP melaksanakan amanah, membaca tanda, kemudian melaksanakan perintah. Mungkin begitu Mas Bambang. Mungkin terima kasih uraiannya, tambahannya. Mas Adi, monggo kami silakan. Mungkin masih belum puas. Monggo. Kalau belum puas nanti di rumah dipuas. Monggo Mas Adi. Ya, saya kira cukup, pencerahannya cukup. Bagaimanapun juga memang sepakat tidak mungkin pikiran itu murni kita nolkan begitu, pasti ada berbagai anasir-anasir yang tetap mesti muncul. Berarti tentu akan tergantung kepada niat di mana kita memang fokus untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana disampaikan. Saya kira oke, saya menjadi semakin paham dan yakin. Mungkin itu dari saya. Matur nuwun informasinya. Iya. Terima kasih Mas Edi. Monggo untuk yang lain, monggo. Ini Pak Ivan, monggo Pak Ivan. Dan yang lain masih ada waktu, Mbak? Iya. Ini Pak Ivan mungkin. Ini Ini karena yang hadir memang nggak banyak ini. Masih bisa? Monggo Mas Bambang memberi tambahan, monggo. Saya hanya menambah saja, Pak. Saya hanya sebatas saran. Saran itu sifatnya bisa dilakukan, bisa dipetik-eskan, atau bisa digimanakan tergantung panjenengan. Itu begini, Pak. Untuk masuk kepada pikiran supaya tidak menggelayut, maka nanti sehabis ini panjenengan posisi MD-nya, DNSA-nya itu dengan berbaring, Mbak. Dengan berbaring, kemudian kakinya lurus, jangan pakai bantal, kemudian tangannya itu menghadap ke atas, kemudian napasnya halus, kemudian tidak perlu konsentrasi, terus kemudian itu memerlukan paling sedikit 30 menit. Nah, nanti menurut saya kalau sudah masuk ke menit yang 31, panjenengan itu sudah masuk ke awal-awal tenang. Awal-awal masuk ke nafsu mutmainah. Tapi perlu saya sampaikan bahwa nafsu mutmainah itu warnanya putih. Lah putih itu macam-macam, berlapis-lapis.
putih memplak, putih butek, putih bla 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 seperti itu, lapasnya 7. Nah, yang bagaimana yang baik, yang bagaimana yang putih-putih memplak itu yang kita sebab kalau nanti putihnya itu masih putih butek, itu belum masuk ke mutmainah, itu belum. Itu memerlukan latihan khusus. Latihannya sekali lagi saya ulang, dengan berbaring di atas kasur ya boleh, di atas terserah, jangan pakai bantal, lepaskan semuanya, pikiran-pikiran yang kalau lepaskan semuanya, ikuti nafas dulu, tidak perlu konsentrasi. Sudah tidak perlu konsentrasi. Nanti akan nafas itu pikiran itu akan mengumpul dengan sendirinya kok. Seperti kera itu loh. Kera itu kemana, nanti lama-lama kera itu kan payah. Nanti lama-lama kera itu mendekat pada kita. Sama dengan pikiran. Itu kuncinya seperti itu. Jadi latihannya minimum 30 menit dengan berbaring. Badan harus rileks. Dimulai dari ujung rambut kepala sampai dengan ujung rambut kaki. Kaki itu ada rambutnya loh Pak, 5 atau berapa itu. Itu ada 5. Jadi jangan salah paham. Kaki itu ada rambutnya. Makanya Kumbakarna itu ketika tidur nggak bisa dibangunkan. Nenek rambut nggon jempolan itu kan ada 5. Cabut, bangun. Itu ada rambutnya itu ternyata. Itu katanya Pak Dalang itu. Kalau tidak percaya silahkan, ini nanti dibuktikan ada rambutnya atau tidak, ini dicabut sendiri sakit atau tidak seperti itu. Cara membangunkan Kumbakarna itu pewayangan. Kembali ke persoalan pokok tadi, itu aja dilatih dulu, apa yang dirasakan, nanti masuk ke menit yang 31, panjenengan nabrak sensasi, hindarkan, abaikan, itu bukan tujuan. Kalau sensasi panjenengan ikuti, panjenengan sudah masuk kepada pikiran bawah sadar, itu nanti panjenengan dimungkinkan ketemu dengan Wali Songo, ketemu dengan Yesus, ketemu dengan Muhammad, dan seterusnya. Itu jangan diikuti, itu bodoh, itu namanya sensasi. Nah, sensasi-sensasi itu harus dikuatkan dengan kalimat atau kata hu Allah. Pegang terus, jangan sampai pudar untuk tongkat musanya itu. Begitu Pak sementara. Matur nuwun. Terima kasih Mas Bambang, ini senior kita. Berlatih. Ini istilahnya tarik nafas keluar nafas Allah. Dengan pikir nafas, menggunakan nafas itu sebagai angker, sebagai jangkarnya. Supaya tetap tidak terombang-ambing gitu maksudnya. Tongkat Musa Pak. Kalau kapal gitu, kapal itu kan ada jangkar itu. Nah, yang dipakai jangkar itu adalah nafas tadi, Allah tadi. Jadi itu tidak boleh lepas. Jadi tetap harus ingat itu. Jadi jangan menggok sensasi. Kalau sensasi berarti kita nggak lurus ke Allah. Berarti kita sudah menggok kepada selain Allah. Nah, ini memang butuh latihan banyak, dan saya terus terang aja masih belum optimal. Ini Mas Bambang, terima kasih pengalamannya disampaikan. Nafsul mutmainah, yang jelas itu nafsul mutmainah, kita menuju pada ketenangan. Dan yang bisa memberi ketenangan itu Allah. Nah, karena kita pasrah pada Allah, kita cari, kalau menurunkan ego sulit, tapi diminimalisir sehingga kita pasrah pada Allah, nanti yang nuntun nanti Allah. Mungkin Mbak Zain, mungkin Mbak, monggo. Ya, bahwa latihan untuk berzikir nafas yang baku adalah kita mencoba memasuki tahap berzikir itu dari sadar kita naik ke level alam raya yang disebut dengan hak
kosmos. Kalau kita sudah bisa memiliki kesadaran alam jagat raya itu, kita naikkan ke meta kosmos. Nah, dalam meta kosmos itulah kita bisa meluaskan sadar Allah itu di dalam maka yang kita dapatkan dalam tahap yang ketiga ini yang kita kenal level 3 yang melanjutkan level 4 adalah kita coba untuk meluaskan kesadaran kita kepada Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sadar tentang Allah, kita berserah diri dengan simbol Allah. Sibatullah kita tenggelam dengan kehendak Allah untuk fungsi, maksud, tujuan hidup kita bersama Allah. Kita sudah selesai memiliki sadar Allah menjadi karakter seorang yang sadar Allah, melaksanakan manah Allah dengan tanda-tanda perintah Allah dalam kehidupan kita sehari. Dan itu semua akan menyempurnakan proses perjalanan hidup kita dari Allah kembali ke Allah, kembali memban Allah bersama manusia untuk berpulang kelak menghadap Allah melalui ajal maut kita. Dan kalau sudah tidak ada apa yang ingin panjenengan sampaikan di media ini, monggo saran-saran kalian. Masih ada yang perlu panjenengan sampaikan? Sampun Baik. cekap. Halo, ye, Nggih. ye. Monggo, mungkin Mas Adi ada satu. Sampun cekap. Sampun cekap, nggih. Sama sekali Nggih, sampun. Monggo Mas Adi. kita Ye, cekap Mbak. kita Mungkin waktunya latihan nanti. lagi. Terima kasih, mohon maaf rekan-rekan kurang lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara ini dengan latihan bersama yang nanti 10 ada 15 menit kita putus untuk bisa kita tinggalkan acara ini. Kita mulai latihan bikin nafas bersama. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk semua niat kita yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ar-Rahmanir-Rahim. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada guru-guru kita khususnya Pak Siti Purwanto.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita masuk ke kesadaran. Mikrokosmos. Tenangkan diri kita, duduk rileks dalam posisi nyaman. Kita kenalin nafas kita, perhatikan keluar masuknya nafas dengan tenang, bebas, tanpa kendali. Kita ambil nafas panjang, rileks sampai habis. Kalau saya habis ke dalam semua, kita hembus sampai habis. Tanpa kita kendali. Kita harus menarik kembali. Dan rasa prosesnya pada diri. Indahnya nafas kita, rileksnya hembuskan nafas kita. Kita amati semua berjalan indah. Nafas yang masuk menyalurkan oksigen ke seluruh sel tubuh kita, dari ujung rambut kepala sampai ujung rambut kaki. Kita menyaksikan semua itu adalah afal Allah, kehendak Allah. Kita menyaksikan proses keluar masuk. Bila sampai dari kanan kita dengan kami dan kita menuju lurus Allah Subhanahu sampai kita tahu semua yang mengenai pasti kita tuju kepada Allah dengan sambil terus menuju hembuskan Allah dengan makna berserah diri kembali beribadah. Kita lepaskan semua kehendak kita hanya untuk Allah. Lakukan itu semua. Kita
Kesadaran dalam jasa bersama kesadaran Allah. Kalau kita bisa merasakan itu dan meluncat keluar kesadaran mikrokosmos kita belum makrokosmos bersama kesadaran menuju Allah Allah bersama alam lain ini menyebut Allah dan pasrah kepada Allah. Allah sampaikan kesadaran kita untuk semua wilayah alam raya ini dan diri kita menyatu dengan menuju Allah pasrah